Jujur, aku bilang ke dia, kalau kamu nggak cinta sama aku, kalau kamu nggak sayang, cari orang yang kamu sayang. Karena aku tuh ngerasa kalau kita mencintai seseorang, kita akan ikhlas melihat dia bahagia walaupun kebahagiaannya itu nyakitin kita. Itu arti kata mencintai yang sesungguhnya untuk saya. Setelah itu, kami liburan ke Labuan Bajo, dibayarin sama sahabatnya pacar saya waktu itu. Kami masih pacaran. Nyampe ke sana ada sedikit salah paham. Di atas kapal saya nggak disapa, saya nggak ditegur, cuman Bams, sahabat saya yang nemenin saya. Dan nggak sepenuhnya salah pacar saya waktu itu. Mungkin saya juga melakukan sesuatu yang membuat dia nggak nyaman gitu. Kami nyampe ke darat terus pisah kamar, dia nggak mau sekamar sama saya waktu itu. Rame-rame kamarnya bagi-bagi. Akhirnya saya ngajak sahabat saya si Bams tuh, ya udah Bam, kita pindah kamar yuk gitu ke bawah gitu. Saya juga nggak enak nih sama sahabat saya ini gitu, pindah ke bawah ke villa waktu itu daripada ini kayak saling nenangin. Cuman ternyata dia udah bilang ke orang, katanya kalau dia bilang kalau ke teman saya, kami udah putus kok katanya, bahkan bilang ke Bang kami udah putus. Saya kaget sih waktu dia bilang kayak gitu. Kalaupun emang putus, kenapa nggak bilang ke saya gitu lewat orang. Cuman ya udah, nyampe Bali emang terjadi drama. Saya misah dari rombongan, saya misah juga dari dia sama temennya, saya juga misah dari rombongan awal. Tapi saya masih punya etika. Saya order villa itu ke sahabat dia agar dia tahu sih sebenarnya saya itu ada di mana gitu. Teman-temannya baik, geng dia baik, yang ke Labuan Bajo baik banget sama saya. Terus yang satunya lagi, yang geng di Bali juga baik banget sama saya. Habis itu emang saya salah, ada bagian saya salahnya. Waktu itu saya ngerasa ya udah, emang nggak mau sama saya, sekalian kelar gitu. Saya jalan sama seseorang di Bali, sebenarnya bikin kayak boleh nggak kita pura-pura gitu pacaran, dan ternyata ketemu di sana. Saya salah di sana, saya nyakitin dia di sana, iya. Lalu kami balik ke Jakarta, terus dia menjalin hubungan dengan salah satu gengnya di Bali itu gitu. Dan akhirnya pacaran mereka. Kemarin juga udah 2 minggu di kosannya pacar saya gitu. Mantan waktu itu udah mantan. Saya sangat tidak apa-apa. Saya bahagia melihat dia sama dia, walaupun jujur ada sakit iya, cemburu iya. Cuman saya lega karena ya mereka emang cakep sama cakep gitu. Lebih apa ya, kalau dilihat lebih serasi daripada sama saya kan. Ya udah, terus putus kemarin, ketemuan segala macem gitu. Semalam dia sempat mau nyusul, bukan nyusul sih, saya ngajak kayak ayo kesini yuk, itu di mana gitu, sini gitu. Cuman waktu itu semalam akhirnya saya dengar dari teman, aku ngeliat dia loh kemarin sama mantan saudara saya itu kayak shock banget semalam, super shock. Ternyata selama ini mereka masih berhubungan di belakang saya, di belakang ini. Katanya sih ketemu nggak sengaja di tempat gym, terus malah kan ke Sushi Teh. Saya mikir gimana caranya gitu, ketemu nggak sengaja terus makan bareng, sedangkan mereka blok-blokan, hapus-hapusan nomor di depan saya. Berarti kan selama ini mereka ngejalanin sesuatu di belakang saya. Saya ngerasa gini loh, dibohongin. Itu yang saya rasain, saya nggak suka dibohongin. Kalaupun emang mau ngejalanin sesuatu, it's okay. Tapi setidaknya jujur, kayak dia sama yang di Bali jujur, saya tidak marah. Saya tidak marah. Saya berusaha ikhlas.
Saya masih temenan sama mereka gitu, masih sering chatting, bahkan kayak kalau ada story saya komen gitu-gitu. Udah. Setelah itu semalam shock sih pas tahu mereka masih berhubungan, apalagi si mantan saudara saya ini chat terakhir aja masih maki-maki saya dan dia tidak terima dituduh dia punya hubungan padahal bukti-bukti udah ada. Pas udah bukti ada saya di blok, gak ada permintaan maaf, dan ternyata mereka masih berhubungan. Dan tanggal 12 waktu itu Agustus dia masih nelpon, si mantan saya waktu itu udah nyampe ke Bali, dia masih nelpon, kamu yakin sama milih Bubah gitu. Aku kayak, kamu nggak minta maaf, terus kamu masih ngeyakinin lebih milih Bubah yang dia pikir saya di bawah dia gitu. Oke, mungkin secara fisik saya di bawah dia, tapi saya lebih berkualitas sih daripada dia. Saya punya visi dan misi dalam hidup saya yang mulia. Mungkin secara emosional saya nggak bisa nahan. Cuman saya rela mau dia sama siapapun, rela banget. Dia udah beberapa kali kan sama orang setelah sama saya, nggak ada saya marah. Cuman kecewanya kenapa masih sama mantan saudara saya ini gitu. Terus kalau dia misal ngomong gini loh, kayak tadi di status dia, jangan temenan sama orang sakit jiwa. Iya, saya sakit jiwa, tapi saya dicari kalau kau lagi butuh. Orang sakit jiwa yang kalau misal kau ketemu, aku dibilang orang paling baik yang pernah kau temuin. Aku sakit jiwa karena terlalu perhatian sama kamu, terlalu baik sama kamu, terlalu memprioritaskan kamu. Ya, aku sakit jiwa karena tetap nerima kamu walaupun kamu udah selingkuh. Dan kamu bilangnya selingkuhnya setelah kita putus. Putusnya sore, selingkuhnya malam. Berhubungannya malam, padahal pertama kali ciuman di basement di salah satu hotel. Itu kalau mungkin dicari di kamera kelihatan mereka. Terus kalaupun saya dibilang sakit jiwa, dan kalaupun dia bilang kayak kita kan udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada hubungan apa-apa, mau aku jalan sama siapapun ya urusan aku. Oke, ya udah. Kalau emang nggak ada hubungan apa-apa, berarti ngapain kemarin maksa saya ke iBox, minta uang segala macam. Sorry, bukan karena mau iniin, cuman saya kayak tadi beberapa orang kayak ngerasa saya yang salah segala macam. I give her 25% from all my income. Ya. Di luar semuanya, bla 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 segala macam. Dia baik, yes, dia baik banget. Cuman dia nggak bisa nahan nafsu. Udah. Kalau teman saya satu lagi baik, yes, baik banget sama Ibu Tija, dia baik banget. Cuman nggak tahu kenapa dia sampai mencuri itu, menggelapkan dana, dibagi juga ke salah satu temennya. Ya mungkin ya saya saya kurang ngasih gaji mungkin. Saya tidak mengarang bebas. Saya cuma minta, udah, biarkan saya marah tadi malam. Dan udah, buat saudara saya yang mencuri dan menggelapkan uang dana saya itu, harusnya bersyukur saya tidak melaporkan ke polisi. Harusnya bersyukur banget saya tidak menggelapkan uang. Bukan nggak nganggep pacar sih, kayak dia bilangnya kayak ya kita kan udah putus gitu loh. Dah, itu aja sih teman-teman. Saya nggak mau tahu saya berharap banget kayak ya mungkin saya sih sebenarnya juga kayak saya juga nggak apa ya,
nggak berhak sih untuk marah kemarin. Karena memang udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi kayak udah selesai sebenarnya. Total dananya yang ketahuan itu berapa ya? Dari kalau nggak salah hampir 50 juta, yang nyampe ke saya itu cuma 20 berapa juta gitu. Itu. Dan saya nggak mau cari tahu yang lain, masalah yang lain. Itu sih. Saya terserah dibilang saya sakit jiwa, ya udah, emang saya mungkin sakit jiwa, nggak bisa nahan emosi kalau marah, terlalu perhatian, terlalu ngasih waktu saya ke dia gitu. Kalaupun saya dibilang orang gila, ya saya gila sih, karena udah ada bukti tentang penggelapan dana, saya nggak laporin polisi gitu. Saya minta maaf banget juga buat teman-teman udah bikin kegaduhan hari ini. Dan itu baru satu kali dari misalnya sekali kerja kan ada beberapa kerjaan kan sehari. Saya nggak mau kayak munafik depan orang gitu. Ya udah, this is the real me. Ini bubah yang apa adanya. Saya hidup sekali. Saya nggak harus terjebak untuk jadi orang lain. Saya bubah yang emang sering banyak masalah. Saya bubah yang emang ya kayak gini. Kalau misal saya pacaran sama siapa, pasti ada yang bilang nggak cocok lah, kamu terlalu jelek, bubah. Dan banyak orang yang beranggapan kalau saya misal pacaran sama siapa, orangnya juga pasti karena uang gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sama mantan saya. Saya masih sayang sama dia. Saya ketemu sama dia sebagai sahabat, teman. Cuman saya nggak suka aja mereka masih berhubungan gitu. Silahkan cari orang lain, silahkan. Tapi jangan sama mantan sahabat yang saya anggap saudara ini. Ya, yang saya kerjain banyak banget teman-teman, bukan cuma make up. Yang saya kerjain bukan cuma make up. Saya juga ketika make upin artis, saya juga jadi director untuk beberapa dari mereka. Ketika saya make up juga saya harus nahan emosi lah, bukan nahan emosi, lebih nahan ego. Lebih harus kayak misalnya saya lagi sedih, gimana caranya sedih saya nggak kelihatan gitu. Saya harus selalu happy depan semua klien saya. Capek ya dengan kualitas tidur yang sangat kurang. Kadang tidur sejam 2 jam, kadang nggak tidur, kadang tidurnya di mobil setengah jam pindah sana pindah sini. Ya. Saya cuman kan kadang beberapa account nulisnya udah beda-beda gitu. Cuman ya apa ya, jangan sampai disalahartikan. Saya ngaku-ngaku enggak, saya nggak pernah ngaku-ngaku kok. Untuk buat apa gitu. Saya cuman sedih banget sih. Saya lebih kecewanya sebenarnya ke mantan orang yang saya anggap saudara ini sih. Lebih ke sana karena
Kenapa sih kayak kan udah kelar, udah punya pacar juga gitu. Kenapa harus dia lagi dan bikin ini? Katanya sih nggak ngapa-ngapain, tapi posting di close friend berdua di mobil. Jujur, aku kayak, dan lihat gak sih storynya kayak dia posting kayak happy banget dibilang hari ini viral. Satunya juga mau posting kayak endorse. Aku tahu sih di story aku aja viewersnya udah hampir 300.000 orang. Di mereka juga pasti naik gitu. Dengan mereka ketawa aja viewers mereka naik, itu kayak wah, kok nggak kok nggak ada rasa nyeselnya gitu. Malah malah makin bangga gitu. Ya, mungkin saya bisa aja sih, saya lagi nyiapin berkas untuk laporan ke polisi. Bisa yes, bisa enggak, saya lakukan. Cuman masih lihat sikon. Yes. Lihat kan malah ketawa-ketawa di story, bangga dibilang viral. Satunya open endorse, kayak wah, gak ada rasa nyeselnya gitu. Jadi selama 3 bulan, berapa bulan ya yang ketahuan itu? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ternyata 5 bulan masih berhubungan. iPhone kemarin jadi dibeliin gak kak? Enggak lah. Aku sebenarnya mau transfer sih kemarin, cuman emang karena aku ada kan lumayan ya. Aku hampir aku ke ATM kan untuk ngisi M-Banking. Karena aku juga masih banyak banget pengeluaran. Aku bilang Januari ya gitu. Aku gak bohong demi Allah. Cuman aku ya udah, aku ngeluapin perasaan aku. Aku nggak mau kayak, aku nggak nyebutin nama di sini, nggak mau jelek-jelekin. Tapi kalian pasti tahu siapa. Cuman kayak aku bisa tahu kalau misal ada yang komen dengan akun palsu, aku bisa nyari siapa, aku bisa tahu. Silakan banget. Sudah saatnya saya melakukan sesuatu. Dan mereka melakukan itu di rumah saya di atas. Karena tinggalnya di atas, dan kalau saya nggak ada, mantan saya ini sering kayak exercise di atas. Terus mereka pindah apartemen. Kayak aku dengar dari beberapa teman sering ngeliat itu di apartemen waktu kami berantem waktu itu yang Juli ya, bulan Juli kemarin itu. Sedih sih. Ya itu aja, tapi kalau mau pacaran silahkan. Kayak kemarin sama anak Bali. Aku senang loh sumpah. Tapi ya jangan sama dia lagi gitu loh. Kalaupun sama dia mungkin kalau ngomong sih gak apa-apa. Mungkin ya aku masih bisa ini. Tapi ngomong sama orang, aku tahu dari orang gitu kayak. Masalahnya bukan karena apa ya. Yang satu udah aku anggap saudara banget. Kita tinggal. Enggak, aku gak akan nangis. Kami juga putusnya kan dari tanggal berapa ya? Aku diputusin di kapal itu 13 ya. Aku gak nangis kok. Aku nggak apa ya.
bukan gak move on banget. Cuman kayak kenapa gitu lah. Oke. Selamat ya, story-nya viewersnya tinggi, yang visit banyak. Untung sih sama teman-teman yang nge-visit dia nggak di report. Coba di report, kelar sih. Untung teman-teman yang nge-visit dia cuma nge-visit gitu. Kalau misal di report kalian hilang sih. Berubah, ganti circle please. Yes, itu yang saya lakukan sekarang. Makanya saya juga jalan sama teman-teman yang lebih, ya mungkin nggak yang kesana ya. Saya sebenarnya tadi udah jam sore itu udah bilang cerita ke cinta katanya. Oke sih, memang dari sayanya emang gak berhak marah sih sebenarnya. Cuman kan kondisinya beda. Ini adalah hubungan yang sempat bikin saya hancur kemarin. Hancur banget. Saking hancurnya saya sampai nggak bisa nangis, nggak keluar air mata, pingsan. Makanya teman-teman kalau lihat kemarin saya banyak banget project kan, karena saya berusaha untuk ngalihin pikiran saya gitu. Cuman maaf banget ya teman-teman, kemarin memang semalam agak drama karena kaget banget, shock sumpah. Saya diajak ketemuan, bla 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 bla. Tapi ternyata habis ketemu saya, mereka jalan lagi. Jadi selama ini mereka masih bareng gitu. Poin 1. Ya, jadi bentar ya. Min pre-workout ya? Iya. Ya, bentar ya kak. Oke. Udah makan belum kak? Udah makan. Nanti saya ngasuh dulu bentar. Ya, Lagi live ya masuk. ya lagi live. Oke lanjut. Kak Beno. Tadi Raffi juga kayak ngasih dukungan sih, udahlah Bubah gitu. Iya sih, karena emang dia cakep, saya rasa juga mungkin manusiawi kalau mereka berdua itu saling tertarik satu sama lain gitu. Ketahuannya gimana? Teman-teman semuanya, terus buktinya itu ada di chat. Kalau mereka jadi saudara saya tuh bilang gini, aku di reject telepon, dia lebih memilih Bubah gitu waktu itu. Dan besoknya tanggal 12 Agustus jam 3 sorean dia masih nelpon, cuman sama mantan saya, pacar saya waktu itu, di reject. Jadi yang menurut saya agak gatel sih adalah sahabat saya ini, mantan sahabat saya ini. Rujuk enggak sih kak, rujuk mungkin kayak kemarin 2 minggu. Kalau sekarang saya gini, kenapa saya rujuk? Dulu pernah saya pacaran 3 tahun, putus nyambung. Karena waktu putus nyambung ini, mantan saya yang dulu itu tidak mencari orang lain. Tidak, walaupun dia selingkuh secara chatting gitu, tapi nggak yang pacaran atau tidur sama orang lain. Nah beda,
Terus pas putus pertama juga saya nggak tahu waktu itu, dan saya terima karena ya udahlah gitu, daripada saya apa ya, nggak konsen kerja segala macam dan berusaha jadi sosok yang lebih baik dan lebih dewasa lagi gitu. Tapi pas kemarin kan ini udah ngelewatin, dia udah pacaran sama sini, ini udah pacaran lagi, udah pacaran kan kemarin. Jadi menurut saya udah selesai. Pas dia udah berkomitmen sama orang, buat saya Gemini nggak akan ada kata balikan lagi. Saya ketemu dia sebagai sahabat, sebagai teman kemarin. Kenapa saya marah? Ya kenapa dengan mantan sahabat saya itu gitu. Kalau sama orang lain, jujur, saya dukung asal dia bahagia. Karena saya sayang banget sama dia, sayang banget. Saya memprioritaskan dia dalam hidup saya. Bahkan saya kayak nggak terlalu mikirin kerjaan waktu sama dia, karena benar-benar fokus sama dia. Tapi setelah manusiawi gak sih kalau saya itu marah ketika hal yang pernah membuat saya sampai pingsan itu kelihatan lagi, itu gitu. Tapi udahlah, yang udah ya udahlah. Tapi jujur barusan pas mau mandi, mau sholat, kayak ngelihat dia ketawa-ketawa karena dibilang viral, viewersnya banyak di Instagram, kayak wow. Satunya juga mau open endorse, gratis malah open endorse-nya. Ya alhamdulillah ya. Saya juga lumayan tuh, ada 300.000 lebih yang visit saya. Saya juga, mungkin mereka berapa, untungnya ya. Mereka teman-teman nggak nge-report. Gimana kalau misal teman-teman nge-report dia? Hai Kak Faye. Iya sih. Nggak nge-stalking, tapi dikirimin sama temen. Jadi ya udah gitu. Ngetek presiden. Kak Beno, terima kasih banyak. Love you so much Kak Beno. Untung ya ada private account, kita bisa gosip-gosip di sana. Bams kemana? Bams lagi ke Grand Indonesia. Dia tadi ngajak ke Grand Indonesia, cuman enggak. Yes. Dia baik, cuman ya kecewa aja kenapa masih jalan sama itu. Kalau emang dibilang nggak sengaja ketemu, kenapa yang satu lagi besoknya posting di mobil? Di sini dan pindah akhirnya ke apartemen, mungkin agar lebih leluasa. Mantannya pacar saya yang mau nikah ngedukung saya banget sih. Ya, oke. Guys, terima kasih banyak ya. Dan panjang-panjang, saya mau nge-gym biar endorfin saya keluar, happy. Habis itu mau tidur. Besok Butija mau pulang, gak ada yang masakin. Sedih. Ini kayaknya dibikinin mangga terakhir sama Butija deh. Ambil. Kak Haji udah makan belum? Udah makan ya. Nggak dulu.
Hah? Makan dulu. Nanti aja Mas Bro. Makan dulu. Biar ada ini, biar ada tenaga. Udah. Mau susu nggak? Bikin susu Ki? Bentar ya. Susu habis latihan. Saya naik dulu ya. Senyum. Ya, udah ya Kak. Saya minum pre-workout nggak ya? Udah malam gini. Apa Mas kopi Bro, aja? Nggak usah dulu. Saya belum tidur dari semalam. Jangan. Jangan ya. Ya, jangan. Kita latihan manis aja hari ini. Oke. Yang penting kekam. Thank you Kak. Oke. Oke, terima kasih banyak. Bye-bye. Gimana nih caranya bye-bye ini?